Islam di mana-mana menyebar. Kaum muslimin paling banyak di mana? Di dunia. Indonesia, betul. Tanpa kita sadari, ini ajaran akidah agama Islam dibawa oleh Wali Songo. Orang Jawa sebutnya Wali Songo, betul. Kita juga sebutnya Wali Songo. Siapa tuh Wali Songo? Wali Songo itu wali-wali Allah, yang mana mereka itu anak cucu keturunan daripada Imam Ammul Faqih. Saya punya bukunya, silsilah daripada Imam Ammul Faqih. Ammul Faqih itu kakeknya, pamannya Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam. yang kalau minggu kita tawasul itu Faqih Muqaddam, kakeknya seluruh habaib yang ada di Indonesia. Faqih Muqaddam punya paman namanya Ammul Faqih, namanya Alawi. Alawi punya orang tua namanya Muhammad Sahib Mirbat, ada di Oman, juru dakwah, tiap hari dakwah dari satu kampung ke kampung lain, satu kota ke kota lain, sampai meninggal di Mirbat di Oman, dikubur di Oman. Itu bapaknya Ammul Faqih, namanya Muhammad Sahib Mirbat. Muhammad Sahib Mirbat punya bapak namanya Ali Khalid Qassam. Ali Khalid Qassam punya bapak Alawi, Ahmad bin Isa Al-Muhajir bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammadul Bagir bin Ali Zainal Abidin Ibnul Husain wa bnata Fatimah Az-Zahra bintu Rasulillah. Itu wali songo keturunan mereka. Bukan orang Islam saja yang berkata itu. Di dalam ungkapan seorang Islamolog ahli hukum Belanda namanya Van der Berg, dalam bukunya The Lay Hadramaut Islis Arabis Space disebutkan tahun 1884 beliau bikin ringkasan tentang masuknya Islam ke negeri Indonesia. Beliau berkata, itu Indonesia tersebar luas di mana-mana sampai raja-raja Hindu tunduk patuh kepada mereka kaum asyraf. Kepada mereka kaum asyraf garis miring Sayyid, yang mana mereka itu keturunan dari tokoh Islam bernama Muhammad. Dari mereka tahun abad ke-14 15 terlahirlah para wali songo yang menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru daripada Republik Indonesia, terutama sumbernya pada 3 titik. 3 titik tanah Jawa, dari mulai Jawa Timur, Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban, Jawa Tengah, Demak, Muria, Semarang, Jawa Barat, Cirebon dan sekitarnya disebarluaskan oleh wali songo, anak cucu daripada Ammul Faqih, anak cucu daripada Sayyidina Rasulullah. Ini Ammul Faqih, saudara, kakinya wali songo. Tiap Jumat kita diajak sama guru kita ziarah ke kuburnya di Zambal Tarim, Hadramaut, Yaman. Oleh karenanya luar biasa kalau kita lihat banyak anak cucu baginda Rasul di Indonesia, kita nggak kaget. Kenapa? Karena Nabi pernah berkata dalam hadis tadi, ana rajulun yamani, saya ini orang Yaman. Subhanallah. Kita lihat bagaimana dakwanya orang Yaman masuk ke negeri kita. Alhamdulillah, berbaur mereka dengan masyarakat, menikah dengan orang pribumi, sehingga terlahirlah anak cucu para sadah, yang mana bibi mereka orang asli pribumi Indonesia ikut menyebar luaskan agama Islam berkat wali songo tersebut. Betul. Yang bersumber dari mana? Bukan dari Gujarat, bukan dari Tionghoa sebagaimana dikarang pada tahun 1960 sekian. Itu baru sudah ditulis oleh Islamolog ahli daripada bidang hukum Belanda, Van der Berg, tahun 1884 sampai 1886. Dalam buku beliau itu ditulis kalimat tersebut. Subhanallah. Oleh karena itu, ini negeri yang Islamnya berkah. Bukti dari mana lagi kok orang-orang wali songo itu dari Yaman? Kita lihat akidah orang Indonesia, akidahnya bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i, perjalanan beliau semuanya itu membawa aliran pemahaman mazhab Imam Syafi'i. Wali songo Imam Syafi'i. Kalau wali songo dari Gujarat, Indonesia, mazhabnya mazhab Hanafi, bukan mazhab Imam Syafi'i. Tapi karena wali songo dari Yaman, mazhabnya Imam Syafi'i, Indonesia pun mazhabnya Imam Syafi'i.